Puji Tuhan ya, malaikat menonton kita, tapi kita di sini jadi penonton lagi. Puji Tuhan ya. Dan anak-anak muda tidak boleh menonton. Ini kita pemuda jangan menonton. Kita generasi yang harus memunculkan kegerakan itu. Karena orang-orang tua sudah mengerjakan. Tulis ini perkara yang hebat dan mahal. Tidak bisa dibawa di jalan-jalan. Kasih itu mempersatukan saya di samping. Bukan karena dia ganteng, dia cantik, bukan karena itu. Kalau kau mengerti ini, kau akan mengerti tentang gambar apa. Dari pribadi keluar. Kita punya kemuliaan yang sedang kita. Kasih Tuhan, tapi kau harus belajar mengenal kasih Allah itu. Haleluya. Puji Tuhan ya, malaikat menonton kita, tapi kita di sini jadi penonton lagi. Puji Tuhan ya. Nyanyian orang-orang tebusan yang ditulis Wahyu 14 itu nyanyian bagi orang-orang yang ditebus. Tidak bisa dinyanyikan oleh malaikat, hanya bagi orang-orang yang ditebus saja bisa nyanyi. Karena mereka sedang dilingkupi oleh kasih Bapa. Makanya hari ini kita dapat anugerah yang sangat luar biasa bagi kita orang Papua. Itulah kekuatan kasih Bapa yang sedang mengalir. Anak-anak muda tidak boleh menonton, sebab saat ini surga sedang menonton kita. Karena Yesus menggenapinya dan memperkenalkan ini di surga. Pemerintah-pemerintah di surga tunduk dan semua penatua melemparkan mahkota, mengatakan bahwa kau kudus, kau layak, sebab dialah yang membuka 7 meterai Allah itu. Dan hari ini kita semua menerima anugerah yang baru, sungai yang deras, sungai yang tidak pernah dihalangi oleh siapapun lagi dan sedang mengalir untuk kita. Jadi kita pemuda jangan menonton. Kita generasi yang harus memunculkan kegerakan itu. Karena orang-orang tua sudah mengerjakan. Kita lihat 1 Petrus menulis tentang rahasia ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Malaikat ingin dengar berita Injil, Petrus menulis itu. Malaikat saja ingin mencari tahu rahasia Injil ini. Saudara dan saya dapat, malaikat tidak diberikan. Karena ayat ini menulis hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Makanya sekarang kita sedang ditonton oleh ribu malaikat. Banyak saksi yang memilih kita dan memperhatikan kita. Karena mereka ingin mencari tahu rahasia yang Yesus buka untuk kita. Karena ini tidak diberikan kepada malaikat. Inilah yang karunia yang diberikan kepada kita manusia. Haleluya. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu adalah hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat, tapi Yesus bawa turun untuk kita. Yesus keluar dari Bapa dan Yesus membawa kerajaan itu bagi kita. Dan sekarang telah hadir di bumi, malah dibilang lagi bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia upayakan kasih dekat ke murid-murid. Hampir sebagian murid tidak mengerti. Tapi setelah dia menggenapi, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, baru rahasia ini mereka beritakan sampai ujung bumi. Saat ini kita tenang Papua menerima rahasia ini. Kita tidak boleh anggap ini sepele. Malaikat saja ingin mencari tahu dari kita yang menerima anugerah ini. Mereka ingin mencari tahu rahasia besar yang dibuka oleh Yesus. Mereka ingin mencari tahu dalam kita. Kita saja duduk diam-diam dalam gereja ini, kita mau upayakan apa? Sedangkan kita di dalam kita ada satu yang besar, yaitu Roh Allah berdiam dalam kita. Roh Allah sedang memenuhi kita dan sedang bergumul dalam roh kita. Dia berdoa untuk orang-orang kudus supaya orang-orang kudus bisa mempersembahkan sesuatu kepada Bapa. Bukan karena paksaan, bukan karena aturan gereja, tapi karena kasih itu sudah mengalir untuk kita. Haleluya. Kasih itu sudah mengalir untuk kita. Orang yang datang ke kasih itu, dia akan mengerti tentang aliran-aliran itu. Haleluya. Puji Tuhan, ini rahasia yang malaikat saja ingin mencari tahu dari kita. Sedangkan kita yang dapat, kita jadi penonton lagi. Kita tidak boleh menonton, saudara. Mari kita bangkit sebab terang Tuhan terbit atas kita. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita terima rahasia besar ini. Mari kita jangan berdiam diri. Sebab surga saja sedang menonton kita. Karena hal ini diperkenalkan oleh Yesus. Yesus menggenapi semua janji Bapa dan naik ke surga dan memperkenalkan ini kepada pemerintah-pemerintah di surga. Seperti yang ditulis dalam Efesus 2 ayat 10. Supaya oleh jemaat diberitakan kepada pemerintah-pemerintah dan penghulu-penghulu di surga. Bahwa mereka tahu bahwa anugerah ini sudah genap. Karena darah Yesus membayar kita. Darah Yesus menjamin kita untuk kita mengerjakan ini. Pemulihan ini sedang berlangsung lewat pribadi-pribadi kita ya.
Kita yang dapat ini, kita tidak boleh anggap ini sepi. Ini kekayaan kasih karunia yang dilimpahkan pada kita. Ini anugerah yang terbesar, yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, tapi disediakan Allah bagi kita. Allah sediakan ini karena kasihnya yang besar atas kita. Mari kita bergerak bersama-sama dengan kasih itu, karena kita dipanggil sebagai kawan sekerjanya Allah, yang berdiri di pihaknya Tuhan, sebagai orang-orang tebusan yang mengikuti Kepala kita yaitu Yesus. Haleluya. Wah, ini hal yang besar. Ini tidak boleh dianggap sepele. Banyak orang belum dengar Injil saja. Di dalam Filipi juga dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu, sebab Allah lah yang mengerjakan anugerah itu di dalammu. Jadi kita datang, maka Allah mengerjakan itu di dalam kita. Tapi kalau kita tidak pernah datang, bagaimana Allah mau bekerja? Sedangkan Allah telah datang di dalam rohnya hari ini atas kita, dan sedang bekerja dengan segala kekuatan kasihnya yang bekerja dalam kita masing-masing. Nah, seperti yang ditulis dalam Ibrani 10, oleh darah Yesus kita diberi keberanian untuk masuk ke balik tirai. Jadi kita sudah punya sesuatu meterai yang kita tidak pernah upayakan, tapi Yesus jamin kita. Yesus menjadi pengantara yang baru untuk kita untuk membuka hal ini. Kita tidak boleh anggap ini sepi. Ini kekayaan besar yang telah dilimpahkan. Mungkin masih dirahasiakan di dalam kita. Karena kita tidak bisa bawa ini sembarang-sembarang. Karena kita sedang diperhatikan oleh ribu malaikat. Untuk ini perkara yang hebat dan mahal. Tidak bisa dibawa di jalan-jalan. Tidak bisa dihambur sembarang-sembarang. Orang harus mengenal pekerjaan ini dengan baik, supaya dia menguasai dirinya dan dia dapat berdoa kepada Bapa. Karena dia tahu siapa yang ada perhatikan dia, siapa yang ada mengawasi dia. Kita semua diawasi oleh Tuhan. Tuhan mengutus malaikat memperhatikan kita siang dan malam, karena dia menyertai kita dengan mukanya. Injil ini pertama kali dibawa di tanah Papua. Dengan nama Tuhan, kami menyebut, kami menginjak tanah ini. Jadi ini tentang Injil, tentang Yesus, tentang kerajaan Bapa yang dibawa oleh Yesus untuk kita. Kita tidak boleh anggap ini sepi, sebab ini kekayaan tubuh Kristus yang luar biasa. Ada banyak orang bisa dengar Injil keselamatan, tapi tidak semua orang bisa mendengar rahasia Injil. Karena rahasia Injil itu karunia bagi kita yang mau mendengar. Karena Yesus berkata di dalam Matius 13 ayat 11, kepadamu diberi kasih karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar, orang lain tidak diberitakan. Berbahagialah kamu yang hari ini melihat, sebab banyak raja dan nabi ingin melihat apa yang hari ini kamu dengar. Haleluya. Kita dapat sesuatu yang mahal, kita dapat sesuatu yang besar. Ini bukan barang murahan, ini barang mahal. Dibayar bukan dengan emas dan perak, tapi darah itu tercurah. Darah itu menebus kita, supaya kita punya sesuatu yang hebat ada di dalam Yesus. Berlomba dalam kasih karunia, karena Yesus terus mengajak kita untuk ikut serta. Kalau ada beban, tanggalkan beban. Mari ikut serta dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap orang, supaya bertanding dengan pertandingan yang benar dalam pertandingan iman, supaya bisa menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita. Puji Tuhan, yang kita dipanggil ini, kita dipilih. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dengan kasih karunia Allah, kecuali kita sendiri saja yang bisa membatalkan itu. Tapi dari pihak Allah tidak pernah batal. Kalau hari ini kekayaan bagi kita, mari kita respon, kerjakan dalam anugerah yang besar ini. Berlomba seperti yang Allah harapkan, karena hari ini Roh Kudus sedang mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, tapi biarkan kekuatan Tuhan mengalir dalam dirimu, karena Dia akan memperbarui hatimu. Asal engkau haus dan lapar. Kalau tidak haus, kalau tidak lapar, ingin coba-coba, tidak akan pernah mengerti. Tapi kalau haus dan lapar, anugerah itu sedang bekerja saat ini. Saat saya bicara ini, sebentar kita pulang di rumah, terus bekerja. Karena dia tidak pernah dibatasi karena meterainya. Yesus sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Tidak ada yang bisa tutup. Yesus telah menang dan dia menang. Dan dia menggenapi itu untuk kita. Jangan ragu-ragu dengan apa yang Yesus buka. Sebab hari ini sudah terbuka untuk kita semua. Kemuliaan itu dimulai dari pribadi-pribadi kita sampai masuk ke keluarga-keluarga kita. Haleluya. Sampai di mana 2-3 orang berkumpul, di sana Tuhan hadir. Itulah keluarga. 2-3 orang sepakat saja. Tuhan bilang dalam Matius 18. Di sana dia hadir. Bapak mama sepakat saja, suami istri sepakat saja. Ini saja. Tidak perlu ditambah ya, suami sudah jelas. Kita dengar rahasia Injil, tapi kita tidak serius dengan Injil.
Jangan kita anggap seperti kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan menuntut kita kepada pertobatan. Pertobatan bukan satu penyesalan, tapi pertobatan adalah satu kerinduan untuk berubah. Nah, kalau orang menyesal, dia bisa buat lagi. Tapi kalau dia ingin berubah, Allah akan bekerja dalam dirinya. Karena Allah memberi hati yang baru dan roh yang baru. Tapi Alkitab tulis, orang yang haus dan lapar ingin berubah. Dia ingin mengalami pembaruan metanoia, Roma 12, sehingga dia mempersembahkan dirinya. Rekayasa tidak bisa dibuat dalam pekerjaan roh. Karena ini kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa roh Allah. Haleluya. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu keluar dari dalam Bapa. Dibawa oleh Yesus. Turun ke bumi. Surga itu di atas. Tapi kerajaan Allah itu keluar dari dalam surga dan turun untuk itu. Hampir sebagian murid tidak mengerti. Dalam makan itu tentang hal itu. Tapi banyak orang lihat, wah, masa raja begini? Sebab ini kemerdekaan yang dikerjakan oleh roh, bukan jasmani. Kalau ini saudara dan saya mengerti kemerdekaan itu, saya dan saudara orang-orang yang benar. Orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus, yang menerima anugerah ini bebas, tidak boleh datang dengan beban. Kalau ada beban, Ibrani 12 bilang, tanggalkan beban, ambil kuasa menanggalkan beban dan kuat. Kalau pada tertekan dengan orang, Bapak nggak pulang saja, karena Bapak di surga akan mengampuni. Itu kerajaan Bapak, tidak susah Pak. Firman itu dekat di mulut dan di hati saja. Kita katakan saja, aku mengampuninya. Itu Injil. Saya sedang jalan dengan ketakutan. Saya tidak bisa bicara sembarang karena saya diawasi oleh beribu-ribu malaikat. Iblis ingin mencuri hal ini dari kita. Karena begitu besar kasih Allah, Yesus datang, anak tunggal Bapa itu. Sehingga setiap orang yang percaya, itu dia kita. Yang percaya saja. Kalau ragu-ragu bimbang mencari tahu tidak bisa. Karena kita bilang siapa yang percaya, kalau itu dia kita. Kita bersyukur sama Yesus. Karena kelayakannya membuat saya dan saudara layak menerima hal yang sebenarnya tidak layak bagi kita. Saya harus berdoa supaya orang mengenal kasih itu. Dan kasih itu yang membawa kita akan lebih dalam pada Yesus. Tanpa kasih, 1 Korintus 13. Walaupun engkau bisa berbicara dengan beribu malaikat, bahasa-bahasa malaikat, engkau bisa bernubuat, engkau bisa memindahkan gunung, tapi engkau tidak mengenal kasih Bapa, semuanya seperti tong kosong. Tapi kalau engkau mengenal di dalam kasih, semuanya berarti. Karena ada di dalam Kristus, ada dalam pengurapan, ada dalam Mesias satu-satunya yang diurapi, Yesus. Kasih itu mempersatukan saya di samping. Bukan karena dia ganteng, dia cantik, bukan karena itu. Kalau engkau mengerti ini, engkau akan mengerti tentang gambar Allah. Dari pribadi keluar, kita punya pemulihan itu sedang kita. Apa yang ada di dalam roh Allah itu telah dikuduskan. Dan kita bukan dipanggil, memang di bumi kita manusia suami istri, tapi di surga kita orang-orang kudus. Karena semua tempat sudah disediakan oleh Yesus. Yesus sudah bayar, dia jamin, dan dia sanggup melakukan semuanya asal saya dan saudara mau kerjakan kebenaran, roh dan kebenaran dalam pihaknya Tuhan, mengenal seperti apa kasih. Karena kasih itu akan membangun saya dan saudara. Karena Allah mencari orang yang setia. Allah tetap setia walaupun kita tidak setia. Kita setia dalam pernikahan sampai tua, karena kita mengerti tentang kasih Bapa. Sampai tua, sampai kita bisa mengawal anak-anak kita kepada tahap yang berikut, supaya mereka punya giliran jaga yang ditulis dalam Mazmur 90 ayat 4, sesuai dengan kehendak Bapa, supaya bisa melanjutkan apa yang menjadi kehendak Bapa, seperti yang telah kita saksikan. Anak-anak muda, puji Tuhan ya, itu generasi. Jangan rusak di bawah umur 20. Halo, kasih tahu ini ya. Perempuan harus 20 tahun, laki-laki 25 baru masuk ke pernikahan.
Karena Allah mencari kualitas dalam hidup, persembahan yang benar, setia sampai umur yang ditetapkan Bapak. Harus perempuan 20, laki-laki 25. Kalau mau lahir generasi baru, pegang apa yang Tuhan janji. Karena Tuhan berdaulat di atas keputusannya. Dia tidak kompromi dengan siapapun. Dia tetap setia dengan apa yang dia tetapkan untuk kita semua. Haleluya. Terus saya percaya kalau anak muda ini dengan sikap yang benar dalam roh dan kebenaran, mereka akan menyelesaikan satu tahap yang tidak pernah diselesaikan oleh generasi lama. Ini kehendak Bapa untuk kita. Dalam Amsal 3 ayat 16, di tangan kanan itu penumpangan tangan. Sampai tua-tua bisa menumpangkan tangan kanan, tidak sembarang orang tempatkan kanan. Amsal 3 ayat 16 bilang, sampai bapak-bapak bisa lepas berkat ini kepada anak. Kalau keluarganya baik, kalau keluarganya diangkat sebagai pelayan perjanjian baru, ini yang dibilang pemulihan. Karena syarat-syarat penatua itu seorang kepala keluarga yang baik. Itu Timotius tulis. Dia harus bisa mengepalai rumah tangganya sendiri supaya dia bisa menumpangkan tangan ke atas anaknya. Dia tidak boleh orang yang baru bertobat, tapi dia harus jadi orang yang benar-benar sudah disusun dalam kebenaran Bapa, dilatih di dalam gereja ini, dikerjakan dalam kuasa Roh Allah. Kalau dia bisa menempatkan ini tidak sembarang. Tidak bisa sembarang-sembarang. Ini kalau bicara itu nanti emosi orang mau mati. Nanti dia bilang, masa Bapak jasa untuk mana? Kalau terang bertobat jangan. Nanti kau lepas racun ke Tuhan. Karena kau sendiri saya tidak sembahyang baru. Tahu ini banyak di kita tanah Papua. Supaya bapak-bapak bisa mengasihi istri. Karena leher daripada seorang wanita adalah Bapak. Leher daripada Yesus adalah leher adalah Bapak. Maka Korintus 1. Kasih itu mengalir dari yang turun melalui jauh ini. Jadi seorang bapak yang lain kita belum orang di sini itu kasih bapak. Karena anak bilang ke orang bapak belum. Orang kasih itu bilang. Apa tumpang tangan di atas anak itu orang kasih. Haleluya, ini hal-hal yang kita punya ya. Kita terus mari kerjakan berdasarkan anugerah. Bapak-bapak yang sudah pergi. Dan saat ini kita generasi kita teruskan dan lebih dahsyat lagi kemuliaan nanti terbentuk secara khusus sampai tanah Papua ini melihat terang di dalam terang, melihat kemuliaan sangat luar biasa di tengah-tengah kita ini. Sampai di sini firman Tuhan, saya percaya ini merupakan